teman-teman semuanya, perkenalkan saya Stefani Devesta Pinta dari kelas 11D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kapilaritas. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung saja masuk ke dalam inti dari materi. Semestan. Secara umum pengertian kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan zat cair melalui kapiler atau lubang-lubang kecil. Fenomena ini bahkan jarang disadari oleh kebanyakan orang setiap harinya, padahal sering menemukan peristiwa kapilaritas. Adapun contoh-contoh dari peristiwa kapilaritas ini, yang pertama yaitu pembuluh kayu, yakni naiknya air dari dalam tanah melalui akar hingga ke daun. Pembuluh kayu membuat air dalam tanah mampu menyebar ke seluruh bagian tumbuhan hingga ke daun. Yang kedua, sumbu kompor. Naiknya minyak tanah melalui sumbu, ini yang menyebabkan kompor bisa menyala. Sumbu kompor berfungsi sebagai dinding pembuluh, tempat mengalirnya minyak. Yang ketiga, permukaan kering. Permukaan yang basah kemudian kering karena dilap menggunakan kain atau tisu. Hal ini karena pori-pori rapat yang menyebabkan gejala mirip kapilaritas tadi. Kemudian air dinding atau lantai rumah saat hujan. Naiknya air dinding dan lantai rumah saat hujan merupakan fenomena yang terjadi akibat kapilaritas. Kapilaritas ada dua, kapilaritas yang merugikan dan kapilaritas yang menguntungkan. Peristiwa merugikan contohnya seperti naiknya air yang merembes ke bagian dinding. Kondisi ini sangat merugikan manusia karena cenderung mengakibatkan kerusakan dinding, mudah ditumbuhi lumut hijau, cat menjadi rusak, rapuh, dan lain sebagainya. Kondisi yang lebih parah bisa terjadi jika berkaitan dengan air laut, mengingat kadar garam yang tinggi di dalamnya. Kapilaritas yang menguntungkan. Minyak tanah yang naik melalui sumbu kompor, naiknya minyak pada sumbu lampu minyak, kedua peristiwa ini membuat kedua bendanya bisa menyala sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut ini merupakan rumus tali kapilaritas dengan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Dengan H sama dengan naik turunnya permukaan fluida, gamma yaitu tegangan permukaan, theta yaitu sudut kontak, rho yaitu massa jenis fluida, R sama dengan jari-jari pipa kapiler, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kohesi dan juga adesi. Yang pertama yaitu kohesi. Jadi kohesi ini merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Contoh dari kohesi ini adalah tetesan air yang menggumpal karena partikel air yang saling tarik-menarik. Kemudian adesi. Adesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda jenis. Contohnya adalah air yang menempel di dinding kaca karena partikel air tertarik pada jendela partikel kaca. Nah teman-teman, tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Sudut kontak ini merupakan sudut yang terbentuk antara permukaan zat cair dan permukaan benda padat tempat dia menempel yang dilihat dari sisi dalam tetesan cairan. Ini menunjukkan bahwa adesi atau kohesi yang lebih kuat. Baik, di sini saya punya sebuah contoh soal. Sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan tegangan permukaannya sebesar 0,5 Newton per meter, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding kaca? Teman-teman, yang diketahui di soal tadi yaitu H atau naik turunnya fluida itu sama dengan 5 cm. Kita bawa ke dalam bentuk meter menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 2M. Kemudian tegangan permukaan dilambangkan dengan gamma. Itu sama dengan 0,5 Newton per meter. Kemudian massa jenis sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasi jangan lupa itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dengan jari-jari yaitu 1 mm. Kita ubah ke dalam bentuk meter menjadi 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya ialah besar sudut kontak yang dilambangkan dengan theta. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam rumus pembahasan.
H sama dengan 2, cos theta per rho kali percepatan gravitasi dikali R. Hanya tadi diketahui 5 cm yang kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita masukkan nilainya, maka ini menjadi 2,5 cos theta kali 1000 dikali 10 dikali 1 kali 10 pangkat minus 3. Maka 5 dikali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan cos theta per 10. Baik, ini kenapa jadi cos theta per 10? Kita lihat dari sini. 2 dikali 0,5 itu sama dengan 1. 1 dikali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 0,003, yang dimana jika 0,003 dikali dengan 1000 kali 10 yaitu 10.000 dikali 0,003 itu sama dengan 10. Jadi di sini menyisakan cos theta. 1 dikali cos theta sama dengan cos theta. Itu kenapa di sini langsung menjadi cos theta per 10. Maka cos theta ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 10 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 1. Ini basisnya sudah sama, tinggal dijumlahkan, maka hasilnya minus 1. Yang mana cos theta sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 0,1. Cos theta itu sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita lihat cos theta sama dengan 0,5. Kita cari kira-kira nilai sudut berapa yang nilai cos theta-nya itu sama dengan 0,5. Maka ketemu besar sudut kontak itu sama dengan, atau theta sama dengan 60 derajat. Cos theta sama dengan 0,5. Cos dari 60 derajat itu kan sama dengan 1/2 atau sama dengan 0,5. Jadi ketemu sudut kontaknya itu sama dengan 60 derajat.